Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Farisi dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan tentang pelajaran sejarah peminatan, yaitu materi sejarah bangsa barat di Indonesia. Bagaimana penjelasan tentang materi tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, itu ada latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Daya tarik bangsa barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu 1. Gold atau keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, 2. Glory atau ambisi memperoleh kejayaan, 3. Gospel atau keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Dan lainnya. Adapun latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah 1. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, 2. Revolusi industri, 3. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia yaitu untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan, membangun basis kolonialisme dan imperialisme untuk ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Lalu yang kedua ada strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama, perlawanan rakyat di Demak dengan Portugis. Atas bantuan dari kerajaan Aceh pada 1513, Demak menyerang Portugis. Pada masa Adipati Unus, yang merupakan Kesultanan Demak, melakukan blokade atas beras untuk Portugis sehingga Portugis kekurangan bahan makanan. Yang kedua, perlawanan Aceh dengan Portugis. Pada awalnya, hubungan Ternate dengan Portugis berlangsung cukup baik. Tetapi dalam perkembangannya, Portugis ingin menguasai dengan memonopoli hasil rempah. Hal ini menggerakkan Sultan Ternate untuk menyatukan kekuatan hingga ke Jawa dan mendesak Portugis dan meminta bantuan dari Malaka, sehingga terjadi penyerbuan atas pasukan Portugis. Lalu, ada dampak kedatangan penjajah di Indonesia sampai kini, yaitu yang pertama di bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik atau domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Lalu yang kedua ada di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Lalu yang ketiga ada bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Yang keempat, bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javas Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1928. Lalu yang terakhir, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu, dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Sekian penjelasan materi tentang sejarah bangsa barat di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.